وعلى آله وصحبه أجمعين، وأن تعمرنا نهضة الوطن ونهضة البلاد بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل الباب يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Jamaah muslimin muslimat rahimahullah, mari kita bersama isi kajian pada malam hari ini yang insyaallah disampaikan kepada para peserta dan waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi جعلنا من المسلمين المؤمنين وجعلنا من أهل العبادة من أهل الصلاة خاصة في مسجدنا هذا مسجد دار التقوى أنشار. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمتي محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد, jamaah kami kaum muslimin muslimat khususnya yang masih berada di masjid yang mulia ini, masjid besar, maupun jamaah kami yang berada di tempat masing-masing, baik di rumah maupun di luar rumah. Mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai iman, Islam yang sehat, yang kuat, seiring dengan Allah Subhanahu wa taala ikan kita semua kesehatan, keafiatan, banyak kesempatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita rezeki halal Allah Subhanahu wa taala, menjadi modal, menjadi biaya kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut dengan rezeki barakah,
rezeki yang diterima oleh hamba Allah Subhanahu wa taala dan disyukuri serta dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tabarakallah kita lanjutkan pengajian kita, pengajian hadis yang disabdakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua umat kesayangan beliau, umat Islam. Mudah-mudahan kita termasuk yang disayangi, yang disenangi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang baik berusaha mencari cara supaya dia disayangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disenangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kangen cintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia kejar dengan jalan ibadah, dia kejar dengan jalan sedekah, dia kejar dengan jalan silaturahim, dia kejar dengan jalan ketaatan, kebagusan, kebajikan. Niatnya selain daripada supaya dicintai Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak lupakan supaya dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Datul Wali, perempuan namanya Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Dia sholat setiap malam 1000 rakaat. 1000 rakaat dia sholat. Terus ditanya oleh orang-orang yang mengikuti beliau, pencinta beliau, murid-murid beliau, untuk apa ya, Umi sholat yang begitu panjang, begitu lama, begitu banyak rakaatnya? Jawaban beliau, supaya saya dicintai, disenangi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya tentunya setelah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sebut supaya saya disenangi, dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu orang-orang mencari kesempatan, mencari cara supaya dia disenangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah dicintai, disayangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi umatnya yang akan mendapatkan perlindungan, mendapatkan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti pengajian kita yang sudah, yang berhak mendapat syafaat atau memberikan syafaat dari hamba Allah adalah para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul, kemudian para ulama, para guru, kemudian yang ketiga para syuhada, orang-orang yang syahid, membela, berjuang, berperang mata-mata untuk kemuliaan, kejayaan agama Allah Subhanahu wa taala, lillahi subhanahu wa taala, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapa yang bisa bersyafaat, memberikan syafaat, ya, kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka yang diizinkan memberikan syafaat? Para nabi, para rasul, terutama sekali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua para ulama, dan yang ketiga para syuhada. Sekalipun kita tidak kenal dengan para syuhada itu, tapi kita cinta kepada mereka. Kita senang kepada mereka, kita dukung mereka. Paling tidak dari kejauhan dengan doa. Buktinya kita senang kepada mereka, karena mereka juga nanti termasuk yang kita harapkan
Ya, jelas-jelas Allah memberikan izin bersyafaah, memberikan syafaah adalah dari 3 golongan itu. Fi fadilatil faridah, kelebihan-kelebihan menjalankan kewajiban. Ya. Kelebihan-kelebihan menjalankan kewajiban. Dalam Islam ada yang namanya kewajiban faridah, faraid. Ya. Ya. Nah, rukun daripada agama itu ada 3. Rukun daripada agama ada 3. Mana rukun agama? Yang 3 itu. Yang pertama, apa namanya? Iman. Itu rukun agama. Orang beragama Islam harus dia beriman. Orang itu kalau dia mau beragama, ya harus dia ada rukun daripada agama itu pada dirinya. Rukunnya apa saja? Hanya 3. Yang pertama iman. Yang kedua Islam. Yang ketiga ihsan. Ini yang 3 ini rukun daripada agama, arkanuddin namanya. Ya, rukun-rukun daripada agama. Kalau satu saja yang tidak ada di dalam beragama, berarti belum dia beragama. Baru dia ada Islam, baru ada iman, belum ada ihsan. Atau baru ada Islam, baru ada ihsan, belum ada iman. Atau baru ada iman, ya, baru ada apa namanya ihsan, belum ada Islam, belum namanya punya din, belum bermillah, belum beragama, masih non, karena ada rukunnya yang 1. Yang namanya rukun harus dilakukan, harus dilaksanakan, tidak bisa ditambal-tambal, tidak bisa diganti-ganti dengan uang, tidak bisa diganti dengan kekayaan, tidak bisa ditebus dengan harta benda, dengan apa? Harus ada pada diri kita masing-masing, ya, baru dikatakan kita umat beragama. Apa? Rukun daripada agama ada 3, iman, Islam, dan ihsan. Kita bahas masing-masing. Sudah sering ya kita dengar di pengajian-pengajian, di pelajaran-pelajaran, pertemuan-pertemuan, dan seterusnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengendika, bunyal Islamu ala khamsin. Sekarang rukun daripada Islam sebagai rukun daripada agama, ya. Islam itu apa rukunnya? Ala khamsin, katanya baru tegak teguh sebagai satu bangunan agama, ya. Agama Islam harus ada di situ 5 tiang, ya, yang terus di pancang, terus ditanam, ya, sehingga asluha fil ardi wa faruha fis sama, ya, setinggi apapun, ya, kalau sudah kuat, ya, terkuat, fondasinya kuat, dasarnya, ya, akan selalu bertahan, ya, dengan dengan badai, dengan gempa, lah, ya, hati-hati ada megatrust, digembar-gemburkan oleh TV, apa itu benar atau tidak? Yang jelas mereka mengatakan akan terjadi pada waktu dekat, bahkan dikatakan pada minggu ini. Ya, asal kita ketahui betul atau tidak. Kalau dia sengaja-ngaja bikin isu, dia yang berdosa. Tapi kalau ya itu berdasarkan ilmu pengetahuan, ya, berdasarkan ya ya aslinya, ya, kita harus hati-hati.
Siapa tahu itu benar. Dan kalau dia benar, memang di akhir zaman ini sering akan terjadi gempa, karena gempa itu adalah salah satu daripada tanda kiamat itu sudah dekat. Dan katanya seperti yang kita sering dengar, ya tidak pernah terjadi yang kita alami, ya di Indonesia termasuk di Lombok yang sebesar itu. Yang sebesar itu 8, hampir 9, 6 saja rarak di bangunan-bangunan yang di Mataram. Alhamdulillah masjid kita terutama sekali dengan gempa bila hari itu tidak kelihatan retak, tidak masih bertahan ya, karena dibangun ya atas dasar yang kuat. Tapi kalau kurang kuat repot dia, ya repot dia. Ya hati-hatilah. Yang penting kita sudah hati-hati. Ya maaf, jangan lupa sebelum kita tidur kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Nah, apa faedahnya? Ya bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak akan meninggal dunia gara-gara ketimpa oleh gempa. Ya, tidak ditimpa oleh bangunan rumah kita, tidak. Tidak apabila kita dalam kendaraan, kita tidak akan tabrakan. Apabila kita dalam pesawat, tidak akan jatuh pesawat kita. Apabila kita dalam kapal laut, ya kapal laut tidak akan tenggelam kita punya kapal. Asal sudah kita persenjatai diri kita dengan bacaan-bacaan yang menyelamatkan kita sendiri. Supaya enak rasanya kalau kita tidur dengan tenang. Kita sudah ya benteng diri kita dengan 21 kali membaca Bismillahirrahmanirrahim. Biar gempa, ya kita tidak bisa halangi kalau memang itu maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita akan selamat, ya kita akan tenang, ya kita akan lari. Tapi asal sudah kita kasih tahu, ya keluarga kita masing-masing ya tidur dalam keadaan berpakaian yang lengkap, supaya jangan terjadi gempa itu terus kita dalam keadaan tidak berpakaian. Baik kita yang laki maupun yang ibu-ibu, ya anak kita yang laki maupun yang ibu-ibu, asal sudah kita berpakaian tidur. Siapa tahu betul gempa itu. Ya, insyaallah kalau berdasarkan ilmu pengetahuan, apa saja yang akan terjadi di dunia ini bisa dideteksi, ya, bisa diperkirakan. Coba seperti kapan akan terjadi gerhana matahari, ya, jam berapa akan terjadi terbit matahari, jam berapa akan terjadi tenggelam matahari dan lain sebagainya, gerhana bulan, ya. Kan itu kan tepat sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh para ahlinya. Ya, lambat laun gempa akan bisa dipastikan juga. Nah, sekarang ini baru mulai kita dikasih tahu tanda-tandanya, asal kita supaya kita jaga, ya. Insyaallah dengan kita membaca 21 kali bismillah kita akan aman sekalipun ada gempa. Tapi mudah-mudahan gempa itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita takut dengan gempa. Dan ya kunci rumah kita supaya berada di kunci itu jangan kita lepas, jangan kita pisah taruh di lain. Nanti apabila terjadi gempa kan kita repot, ya kita kalau kunci beta lah. Jadi ribut duluan sudah berjalan. Nah, supaya apabila terjadi ya langsung rumah kita, pintu kita buka, ya dipermudahlah. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah. Pertama harus kita bersyahadat, harus kita bersaksi, harus kita berikrar
menyatakan diri dengan ikhlas, dengan tekad bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kecuali Allah, Tuhan yang wajib disembah. Wajibul wujud, ya, yang wajib ada dan wajib kita sembah, ya, sebagai kewajiban, sebagai fardhu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menghidupkan kita, Tuhan yang mematikan kita, Tuhan yang memberikan kita rezeki, Tuhan yang membebaskan kita dari masalah, Tuhan yang segala sesuatu ini adalah biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Setelah diciptakan dengan kum fayakunnya, lalu subhanalladzi biyadihi malakut, ya, semua alam semesta ini berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak jauh-jauh, ya, seluas apa bumi ini, seluas apa lautan ini, seluas apa angkasa ini, seluas apa langit ini, semuanya itu biyadillah, biyadi. Subhanalladzi biyadihi malakut kulli syai'in. Semua sesuatu itu adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada kesulitan sama sekali. Allah mengaturnya, ya, Allah memerintahkannya, Allah menciptakannya dengan segala hikmahnya, dengan segala makna yang dikandungnya, yang kadang-kadang kita tidak tahu. Allah menciptakan sesuatu itu kelihatannya hina, tapi sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud alaihissalam berarti diajar langsung oleh makhluk yang, ya, yang dikatakan hina, yang dia anggap hina. Di saat Nabi Daud alaihissalam berada di tempat berkhalwat, tempat dia beribadah, ya, lewat, kalau bahasa itu lembewe, ya, ulat merah, lembewe, ya, lembewe. Nabi Daud bilang, ya, makhluk ini, ya, ngerecokin, makhluk ini ngerecokin. Untuk apa diciptakan Allah Subhanahu wa taala seperti ini, ya. Jadi ada perasaan, ya, menghina makhluk Allah Subhanahu wa taala. Langsung makhluk Allah yang namanya ulat merah itu, lembewe itu, ya, ditakdirkan bisa berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Daud, wahai Daud, ya, saya diciptakan Allah Subhanahu wa taala nahari, katanya, pada siang hari, ya, pada siang hari saya membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Penjelu itu yang saya gunakan untuk membaca ribuan kali. Kata ulat merah itu, lembewe itu. Malam hari tahu yang saya lakukan 1000 atau ribuan kali saya berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sementara Nabi kita kan belum lahir, ya, ribuan tahun kemudian baru lahir baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, tapi sudah diselawati oleh makhluk-makhluk Allah yang kadang-kadang dianggap hina, tidak bermakna, tidak berfaedah. Apa selawat yang dibaca oleh makhluk Allah itu? Selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ribuan kali kita yang menjadi manusia mengaku diri umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, barangkali tidak pernah kita baca selawat ini 1000 kali. Ya, berselawat ribuan kali. Kalau ada ribuan kali kita cari yang pendek-pendek supaya sebentar selesai.
Ada selawat kalau kita baca Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, shalli 'alaihi. Shalli 'alaihi. Pendek sekali. Sedikit panjang, Allahumma shalli 'alaihi. Tapi mau yang pendek sekali, shalli 'alaihi. Shalli 'alaihi, shalli 'alaihi, shalli 'alaihi, shalli 'alaihi. 1000 kali kan cepat. Allahumma shalli 'alaihi kan cepat juga. Itu yang kita cari yang pendek. Sementara makhluk Allah yang kadang-kadang kita tidak tahu makna kehadirannya di alam Allah ini, ya, dia berselawat, dia bertasbih, ya, kawetnya, buruknya, ya, dalam setiap malam sepanjang malam dan setiap hari sepanjang hari, coba. Di situ Nabi Daud langsung dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar terus, bertobat terus, ya, karena ada unsur sedikit menghina makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, ya, apalagi kita, mari kita banyak beribadah, banyak berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan harus kita bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, bukan anak Allah, ya. Seperti akidah, seperti etikat, ya, seperti yang dikatakan oleh orang non-muslim, Nasrani misalnya, ya, Isa ibnullah. Kalau punya anak, ya tentunya punya tabung, punya balok, ya, punya ke atas tato toker gonder, ya, punya bayi, punya cucu, ya, terus ke bawah, nah itu. Ya. Tapi Allah lam yalid wa lam yulad. Semua nabi-nabi itu tugasnya adalah sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai anaknya Allah, putranya Allah, putrinya Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, dan merupakan rukun daripada syariat, ya, Islam kita adalah setelah kita bersyahadat adalah iqamis shalah. Bersyahadat itu wajibnya hanya sekali. Bersyahadat itu wajibnya hanya sekali. Sama dengan haji. Wajibnya haji hanya sekali. Bersyahadat itu wajibnya hanya sekali. Dan dikata tidak kita bersyahadat untuk selanjutnya. Dan dikata tidak ada sholat, di mana di dalam tahiyatnya itu ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, tidak apa-apa, hanya sekali untuk membuka diri kita menjadi muslim dengan bersyahadat sebagai rukun yang pertama daripada rukun Islam, rukun syariat kita adalah bersyahadat. Jangan langsung sholat. Ada sahabat yang baru bersyahadat saja tidak sempat sholat, ya, langsung dia ikuti Rasulullah berperang, langsung syahid, ya, langsung syahid di peperangan itu, langsung dia masuk surga. Langsung dinyatakan oleh Rasulullah min ahlil jannah, baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, belum ada waktu salat, langsung dia ikut Rasulullah berperang, meninggal dunia sebagai syuhada, dia dinyatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Masya Allah, tabaraka. Itulah gampangnya, itulah hebatnya Islam, ya. Kita baru bersyahadat, ya, baru bersyahadat sudah dicap sebagai, ya, kaum muslimin wal muslimat. Tapi kata ada, ya, ada mu'alaf, ya, mu'alaf langsung dicabut nyawanya, belum dia bersolat, mempelajari sholat dan seterusnya, dia min ahlil jannah. Ya, kita ikut, ya, pandangan, ya, pelajaran dari apa yang dikatakan Rasulullah terhadap satu sahabat yang hanya sempat bersyahadat tapi tidak sempat sholat, langsung dia menjadi syahid. Ya, dia dinyatakan huwa min ahlil jannah. Ya, mudah-mudahan kita menjadi umat yang disayangi Rasul,
Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan rukun daripada agama kita ya kita pahami, kita pegang dan kita jalankan dengan sebaik-baiknya sehingga yang muslimin muslimat ya menjadi ahlullah, menjadi ahlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga Allah dan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Allah, bersama Rasulullah dalam hidup kita, dalam mati kita, ahya alal Islam wa namut alal Islam. Hidup dalam Islam ya, dan berperilaku Islam dan mati dalam Islam, insyaallah yang semoga menjadi orang yang dicintai Allah, dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsir. Terima kasih yang para peserta guru. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimahullah. Sekian penjelasan yang baru kita dengar dari guru kita. Mudah-mudahan kita masuk, kita bisa paham sama rukun-rukun yang baru kita dengar. Mudah-mudahan selanjutnya, karena ini baru pengantar tentang masalah rukun beragama, pada waktu-waktu mendatang kita akan mendengar pendalamannya, penjelasannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita bersama tutup dengan mengucap adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.